Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Mas John Official. Teman-teman, habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Siapakah Mulyono? Tentu saja Bapak Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Siapa yang menamakan Mulyono? Ya tentu saja orang-orang yang sangat tidak suka dengan Bapak Jokowi karena kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Namanya Mulyono. Nah, setelah Mulyono, terbitlah Mulyadi. Mulyadi atau KDM, Kang Deddy Mulyadi, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat. Ini hampir-hampir mirip lah kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya seperti Bapak Jokowi, tegas, namun ya bisa Anda lihat lah ya. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, memang tidak lepas ada sosok Bapak Jokowi mendukungnya, mendukung Kang Deddy Mulyadi. Jadi memang sebelum proses pemilihan dan lain sebagainya, Kang Mulyadi ini selalu intens datang ke rumah Bapak Jokowi atau mungkin bertemu dengan Bapak Jokowi, mungkin tanya-tanya soal pengalaman dan lain sebagainya lah. Itu yang sering dilakukan oleh Bapak Kang Deddy Mulyadi. Nah, harusnya si Roy Panci itu tahu dong betapa disukainya masyarakat atau betapa disukainya Kang Deddy atau Mulyono oleh masyarakat. Jadi gimana ya, kalau orang baik itu memang susah. Banyak yang gak nerima, banyak yang benci, banyak yang mencela. Memang benar, orang yang ingin berbuat baik di negara ini, musuhnya adalah bangsa sendiri, yaitu suka menjelek-jelekkan atau ingin menjatuhkan. Jadi bukannya mendorong untuk membangun, tapi malah menjatuhkan gitu loh. Ya contohnya si Roy Panci dan gerombolannya, Rocky Gerung, Amin Rais. Padahal Amin Rais juga ini adalah berpolitik udah puluhan tahun, tapi di masa tuanya menjadi gelandangan politik. Karena itulah politik yang tidak sehat. Kalian harusnya berteman dengan Jokowi, bukan Jokowi kalian musuhin. Hancur masa depan kalian untuk berpolitik. Seperti itulah. Teman-teman, ini adalah beberapa ungkapan masyarakat Papua khususnya ya, yang sangat mendukung dan mencintai Bapak Jokowi atau sekarang yang masih menjabat sebagai Gubernur Kang Deddy Mulyadi, mendukung penuh atas program-programnya untuk memajukan masyarakat Jawa Barat. Dan momen-momen di mana masyarakat Papua ini sangat sayang sekali dengan dan merindukan sekali kepemimpinan Bapak Jokowi. Memang tidak bisa dipungkiri, 10 tahun lamanya Bapak Jokowi memimpin Indonesia, banyak hal positif yang diberikan untuk kemajuan bangsa ini, terutama di bidang infrastruktur. Sekelas manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun berbuat baik pun pasti ada celah salahnya, ya. Itu pun pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi di saat sidang atau rapat paripurna terakhir di DPR. Bapak Jokowi pun mengakui bahwa saya pun sebagai manusia biasa mempunyai salah. Seperti itulah. Jadi kalau di mata orang kita mau berbuat baik masih disalah-salahkan, ya tidak masalah, namanya juga negara demokrasi, ada pro dan kontra. Itu pasti akan terjadi. Beda kalau dengan negara kerajaan. Nah teman-teman ya, ini kita saksikanlah momen dimana orang-orang Papua ini merindukan sosok Bapak Jokowi dan mendukung Bapak KDM untuk terus melanjutkan programnya untuk berpihak kepada rakyat agar rakyat lebih maju. Jadi seperti apa? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelum menjelek-jelekan orang lain, setidaknya bercerminlah dulu. Lihatlah dirimu, apakah sudah sempurna.
Sebelum menjelekkan orang lain, kualitas dirimu cerminlah dirimu, Roy sudah Spanji. sejauh mana. Jangan sampai kamu membuat orang lain terlihat buruk. Nah, Nyatanya kamu justru lebih buruk dari orang yang sudah kamu ciptakan. Ini pesan untuk Pak Ono ya. Pak Ono, si Pak Ono. SY. Sehingga kamu bisa tahu SR. kekuranganmu juga. Jangan RS. terlalu jahat. Jangan juga Tuh, dengar Pak Ono tuh. sombong. Pak Ono dengerin nih. Takutnya kamu bisa jatuh akibat sikap Betul. dan perilakumu sendiri. Top, Bapak. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Siapa lagi? Ada yang memuji dan ada yang Kalau mengkritik. bukan Tidak KDM. apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul. Tidak ada undang-undang. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Betul. Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Iya. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Bukan ditembakin ya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Betul. Karena buat apa meninggal kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja, kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya ada. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Kasih tahu. Betul, Bos. Jadi tolonglah. Mukanya Apalagi sangar tapi hatinya dewan lembut ya. perwakilan dari Dapil Jabar. Top banget ini. Jangan terlalu banyak omong, Bung. Eksen. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil rakyat. Wakil menyampaikan inspirasi. Wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sebenarnya kepala daerah apa, bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy, maju Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak, sikat Pak. Jalankan saja Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Sabodot teing. Ya oke Pak, salam hormat. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita. Ya, itu ya Lur ya. 10 tahun memimpin Bapak Jokowi. Kurang luwe wis 10 Mantan tahun presiden kita. dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso Lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihan. Betul Pak itu Pak J. Kuwi Lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Ya, pro kontra. Mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Ben balance Nek ngono kowe ya. pengen negaramu iki bakoh. Ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yang mikir rakyate, ya oposisi ya mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur. Ngono kuwi lho. Rungokno Pak J siji. Nah, nek kaya contone kaya dilolokne kaya misale di apa dibajing-banjing ditolol-tololne apa cacian apa piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako Lur. Wis gak Iki mempan. bapak wong dewasa. Betul. Ngono kuwi. Jadi dek kira mungkin nanggapi hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi Lur. Kowe golek presiden kaya ngono.
Sing iso nompo kabeh Nggak cacian, ada. makian, kedengkian, hinaan ono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto. Wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ra urip ning kene saiki. Wis Ngono dibedil kuwi. ndasmu zaman Soeharto. Siji Kamu lho. demo aja udah Aku dibedil. bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Betul. Jadi Mantan presiden oposisi IDW lah kudu enek, bentuknya. Pak pemerintahanku ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya Iya. tetap di orang bilang on the track On the track. atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi. Matur nuwun. Wes Terima kasih. sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda. Dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerintahan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak. Minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu. Sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat tiket di Wamena juga ada yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah mantap. kita sendiri. Mantap, Haji. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang Betul. terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh? Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik, presiden yang paling baik, dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami mewakili. bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Sukses selalu. Orang Papua mayoritas suka dengan Bapak Jokowi. Saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua.
Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana. Untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Tidak Pak akan Jokowi pernah tidak ada akan pernah habis-habis guys. Menceritakan Dari Bapak bibir Jokowi. mulut orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Oke, teman-teman ya. Itulah tadi ungkapan-ungkapan mama-mama Papua atau masyarakat Papua. Ini mewakili ya, tidak semua, bahwa sesungguhnya rakyat Papua itu sangat mencintai Bapak Jokowi karena memang terbenturnya undang-undang Bapak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi 3 periode karena presiden sekarang batasnya cuma 2 periode. Seandainya saja tanpa ada batasan, pasti Bapak Jokowi menjadi presiden lagi dan pasti Indonesia akan lebih maju lagi dengan program-programnya Bapak Jokowi, yaitu hilirisasi. Ini si Roy Panci ya, kamu lihatlah. Lihat betapa sayangnya masyarakat Papua yang pernah diperhatikan selama Bapak Jokowi menjabat. Sekarang Roy Panci apa? Dia sudah melakukan apa untuk Indonesia? Kok sekarang menjelek-jelekkan Bapak Jokowi? Mikir Panci. Kamu jadi menteri aja korupsi, perabotan diambil, dan kau juga jadi mantan narapidana. Panci. Oke lah teman-teman, itulah tadi ya ungkapan-ungkapan isi hati masyarakat Papua yang sangat mendalam tentang Bapak Jokowi dan KDM Kang Deddy Mulyadi. Tentunya pasti mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyimak video ini. Semoga kita diberikan kesehatan sama-sama ya, dan semoga video ini bermanfaat, bisa menambahkan wawasan kita semua. Jadi terima kasih, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.